Cerita dimulai pada pertemuan kencan kelompok remaja SMA di tahun 1979. Mereka saling memperkenalkan diri sebelum menentukan pasangan masing-masing secara acak. Salah satu gadis bernama Lee Jung-hee tidak berharap banyak pada pertemuan itu, terutama kepada laki-laki berkacamata yang ia sebut kepala ikan. Dia sangat tidak menyukainya. 이렇게 된 거 큰 기대는 안 한다. 제발 저 끝에 멸치 대가리만 안 걸리면 된다. 제발. Namun, takdir berkata bahwa mereka harus bersama. Laki-laki berkacamata itu bernama Dongmun dan dia langsung jatuh cinta kepada Jung-hee pada pandangan pertama. Setelah percakapan yang begitu canggung, pertemuan mereka dibubarkan oleh patroli dari SMA Putri Jonghyun, tempat di mana Jung-hee bersekolah. Dongmun yang sangat peduli membawa pujaan hatinya pergi lalu menyembunyikannya di suatu tempat. Sementara dia berhadapan dengan pemimpin patroli yang sangat tegas dan tampak menakutkan. Dia adalah guru sekolah Jung-hee yang datang untuk menertibkan murid-muridnya. Guru itu hampir menemukan Jung-hee yang bersembunyi di balik kain. Dongmun berusaha keras melindunginya dan memeluknya dengan erat. Beruntung, salah satu petugas patroli datang membawa kabar bahwa siswa lain pergi ke arah yang berbeda. Guru itu pun pergi dan akhirnya mereka terbebas. Kata. 어딜 만지노? 미안. Jung-hee marah kepada Dongmun karena telah menyentuhnya, tetapi dia juga berterima kasih. Dongmun dengan terang-terangan mengajak Jung-hee untuk berkencan, namun sayang dia ditolak mentah-mentah. Beberapa hari setelahnya, Jung-hee diajak teman-temannya untuk pergi ke acara malam kebudayaan di sebuah gereja, di mana kabarnya akan ada anak laki-laki paling hits dari SMA Putra Geryong. Setibanya di sana, Jung-hee bertemu Dongmun dan dia masih bersikap dingin kepadanya. Tidak lama dari itu, Jung-hee bertemu Esuk, pemimpin geng di sekolah yang tidak menyukainya karena suatu masalah. Jung-hee berusaha menghindarinya dan bersembunyi di sebuah ruangan. Di saat itulah, dia bertemu dengan Sonjin, laki-laki paling hits yang dimaksud oleh teman-temannya. Sonjin membantunya dari kejaran Esuk, membuat hatinya luluh dan jatuh cinta. 용감하네, 백대장으로. 저쪽 문으로 가라. 안전할 끼다. 고맙습니다. Di sekolah, Jung-hee mendapat kabar bahwa pada hari Minggu nanti, Sonjin akan datang ke perpustakaan di tengah kota. Meski jauh, Jung-hee tetap berjuang untuk bertemu dengannya karena tidak kuat menahan rindu. Dia tanpa lelah mengayuh sepeda di pagi hari. Namun, setibanya di sana dia kehabisan tiket dan hanya bisa menggunakan ruang khusus putri. Dongmun ada di perpustakaan dan dia sangat senang bisa bertemu lagi dengan pujaan hatinya. Jung-hee datang dan bersikap ramah kepadanya, namun ternyata dia hanya ingin bertukar tiket. Dongmun memiliki tiket ruang campuran di mana Sonjin berada di sana untuk belajar. Dongmun tidak langsung menerima tawarannya, tetapi Jung-hee terlalu imut untuk diabaikan dan akhirnya dia memberikan tiketnya secara cuma-cuma. Jung-hee melihat Sonjin di perpustakaan dan dia bahagia. Tidak lama setelah Jung-hee pergi ke toilet, Sonjin meninggalkan perpustakaan dan tempat duduknya digantikan oleh Dongmun. 네가 와 여기 너. 여기 손진 선배. 방금 이따 갔다. 뭐? Jung-hee pergi mengejar Sonjin tapi tidak memperhatikan keadaan sekitar. Akibatnya dia hampir menabrak mobil dan terjatuh. Sonjin yang melihat kejadian itu segera membantu. Pemilik mobil juga datang dan meminta maaf karena merasa bersalah. Sementara pemilik mobil pergi karena keperluan mendesak, dia meninggalkan putrinya untuk membantu. Sonjin menggendong Jung-hee menuju apotek terdekat untuk mengobati lukanya. Jung-hee kesakitan, tetapi juga bahagia. Putri pemilik mobil itu memiliki hati yang lembut, terbukti dari betapa cemasnya dia terhadap Jung-hee. Hal itu menarik perhatian Sonjin dan dia terus menatapnya di beberapa kesempatan. Setelah apa yang terjadi, putri pemilik mobil pergi, sementara Sonjin mengantar Jung-hee pulang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Bongsu, kakak kembar Jung-hee yang ternyata junior Sonjin di sekolahnya. Bongsu sangat menghormatinya, dan dia menerima tugas dari seniornya itu untuk mengambil sepeda Jung-hee yang tertinggal. Setibanya di depan rumah, Jung-hee bertemu Dongmun yang menunggunya dengan khawatir. Dia sangat cemas dan berusaha menanyakan beberapa hal kepadanya.
Tetapi Junghee berkata bahwa dia tidak perlu mengetahui segala urusannya. Keesokan harinya, putri pemilik mobil yang hampir menabrak Junghee datang ke sekolah dan ternyata dia adalah murid pindahan dari kota Seoul bernama Haeju. Junghee merasa tidak senang kepadanya untuk alasan yang tidak jelas. Dia bingung tetapi akhirnya sadar bahwa perasaan itu tumbuh dari hati kecilnya yang merasa iri dan takut kecantikan Haeju akan merebut Sonjin darinya. Apa yang ditakutkan Junghee benar-benar terjadi. Sonjin mulai tertarik kepada Haeju, bahkan sampai menunggunya saat pulang sekolah hanya untuk memberinya nomor telepon. Seorang pria pekerja lepas bernama Yeonchun membantu proses pindahan Haeju ke tempat tinggal barunya yang letaknya tidak jauh dari rumah Junghee. Dia juga memperbaiki beberapa hal di rumah itu untuk menambah penghasilannya. Suatu ketika, Yeonchun menyelamatkan Haeju dari bongkahan kayu yang terjatuh. Meski rumor mengatakan bahwa Yeonchun adalah mantan gangster dan telah mempunyai seorang anak, Haeju tidak takut. Dia murni menilainya dari sikapnya saat ini, bukan masa lalunya yang kelam. Semua orang selalu berpikir buruk tentang Yeonchun hanya karena latar belakangnya yang kurang baik. Yeonchun hidup berdua bersama adiknya yang dikira warga setempat adalah anaknya sendiri. Yeonchun tidak begitu peduli dengan rumor tersebut dan selalu bersikap baik kepada siapapun yang membutuhkan bantuannya. Sementara itu, Esuk dihukum karena ketahuan merokok di toilet gereja saat terlibat masalah dengan Junghee. Esuk semakin dendam kepada Junghee karena mengira dia yang telah melaporkannya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena mendapat skorsing selama beberapa hari. Seiring berjalannya waktu, ketakutan dalam diri Junghee perlahan menghilang dan dia menerima Haeju sebagai teman baiknya. Percaya bahwa dia tidak akan mengganggu kisah cintanya bersama Sonjin. Mereka berdua tergabung dalam klub penyiaran yang cukup populer di sekolah. Hingga suatu ketika, klub penyiaran mereka akan mengadakan kolaborasi dengan SMA Gaeryong, di mana Sonjin menjadi ketua dari perwakilan yang akan datang. Setelah melakukan rapat, semua orang sepakat memilih Junghee untuk memandu acara siaran gabungan tersebut bersama Sonjin. Junghee bahagia bukan main dan dia sangat tidak sabar menunggunya. Namun, sehari sebelum acara dimulai, Esuk yang telah kembali mencegat Junghee saat pulang sekolah untuk balas dendam. Takut akan terjadi sesuatu kepadanya, Junghee berlari ke arah danau di mana akhirnya dia terjatuh dan tenggelam. Beruntung, Sonjin ada di sana untuk menolongnya. Setelah apa yang terjadi, Junghee dirawat di rumah sakit terdekat. Dia terkejut setelah mengetahui bahwa orang yang membantunya sebenarnya adalah Dongmun. Tapi yang membuatnya lebih terkejut adalah fakta bahwa dia pingsan begitu lama dan melewati acara yang sangat dia tunggu-tunggu. Junghee bergegas pergi ke sekolah untuk memastikan dan ternyata acaranya memang sudah berakhir. Dia menangis sebelum akhirnya menemukan Sonjin sedang berdebat mengenai perasaannya bersama Haeju. Sonjin tahu bahwa Junghee menyukainya dan dia berbohong untuk melindungi perasaannya. Dia menjelaskan bahwa itu hanya perdebatan biasa, membahas tentang acara siaran dengan Haeju yang menggantikan posisinya. Tidak lama setelah keluarganya datang menyusul, Junghee pingsan dan dia dibawa kembali ke rumah sakit. Di malam itu, ibu Junghee menemui Dongmun karena tidak ada seorang pun yang datang menjenguknya. Dia dirawat karena demam tinggi setelah menyelamatkan Junghee. Bongsu mengenalnya di sekolah dan bercerita bahwa orang tua Dongmun sibuk bekerja di luar negeri. Dongmun meminta perawat untuk tidak menghubungi orang tuanya agar mereka tidak cemas, dan karena itulah tidak ada orang yang mengetahui kabarnya. Keesokan harinya, Junghee yang sudah bangun datang menemui Dongmun. Dia menangis setelah mendapat kabar bahwa kondisi Dongmun ternyata memburuk dan dilarikan ke rumah sakit Seoul. Namun ternyata itu hanya salah paham. Dongmun tidak pergi dan kondisinya mulai membaik. Junghee segera memeluknya dengan rasa penuh syukur, tetapi kemudian dia marah setelah mengingat bahwa Dongmun telah mencuri ciuman pertamanya. 야, 응급처치를 해라, 그쪽 좀. 야, 물을 빼라, 물을. 아, 니네가 하라고. 네가 해라. 야. 정이야, 안 된다, 정이야. Ibu Junghee akhirnya tahu bahwa Esuk bertanggung jawab atas kecelakaan putrinya.
Dia dengan tegas meminta guru di sekolah untuk mengeluarkannya, menganggap dia adalah anak yang bermasalah. Pandangan itu berdasarkan rumor tentang ibunya yang dianggap suka menggoda para pria. Esuk tidak mengakui perbuatannya karena sedari awal dia memang tidak pernah merencanakan itu. Setelah mendapat hukuman, Esuk mengancam teman-teman Jung-hee mengira bahwa merekalah yang telah melaporkannya. Hae-ju berusaha memperingatinya bahwa tindakannya itu tidak benar dan akhirnya mereka berdebat. Guru sekolah yang melihat kejadian itu memarahi Esuk sambil merendahkannya. "Bapak benar," jawab Esuk dengan tatapan sinis dan mengakui bahwa dirinya adalah sampah masyarakat, berbeda dengan Hae-ju yang merupakan anak dari keluarga terpandang. Hae-ju mengerti bahwa guru sekolah membelanya, tetapi perkataannya kepada Esuk terlalu berlebihan dan dia tidak setuju. Ibu Jung-hee membuat masakan spesial atas kesembuhan putrinya. Namun, sang ayah tidak begitu menyukainya karena dianggap sebagai pemborosan. Ayah Jung-hee adalah orang tua yang menganut pemikiran lama bahwa derajat seorang wanita tidak lebih dari pria. Karena itulah dia lebih peduli kepada anak laki-lakinya. Ibu Jung-hee menyadari itu, tetapi dia tidak berani untuk melawannya. Akibatnya, Jung-hee selalu menjadi bahan pelampiasan ketika terjadi masalah pada keluarganya. Beruntung, dia memiliki seorang bibi yang sangat perhatian, yang selalu berada di sisinya dan mendukungnya di setiap saat. Bibi itu bukan bagian dari keluarganya, melainkan seorang pembantu yang bekerja dan hidup bersama. Keluarga Jung-hee memiliki pabrik pakaian di rumahnya dan mereka terlalu sibuk untuk mengurus keperluan rumah tangga. Malam itu, Jung-hee dengan berani melawan ayahnya, berkata bahwa dia sangat jahat. Dia tidak pernah menghargai ibunya atau peduli kepadanya yang hampir mati di danau. Membandingkan dengan saudara laki-lakinya, Jung-hee berkata bahwa perlakuan sang ayah pasti akan berbeda. Jung-hee menangis dan berkata bahwa dia akan tumbuh menjadi wanita yang luar biasa dan sukses. Ketika keadaan mulai memanas, guru sekolah datang membawa Esuk untuk membicarakan masalah sebelumnya dengan baik. Mereka berharap keluarga Jung-hee mau memaafkannya, alih-alih memintanya untuk dikeluarkan dari sekolah, karena mau bagaimanapun dia masih anak di bawah umur. Ayah Jung-hee mengerti dan dia akan memaafkannya jika Esuk mau berlutut di hadapan putrinya. Esuk tidak terima dan memilih untuk dikeluarkan dari sekolah daripada harus melakukan tindakan sehina itu. Namun, ayah Jung-hee mengancam kelangsungan hidup ibunya, berkata bahwa dia bisa mengusirnya dari kota melalui koneksinya. Jung-hee tahu bahwa Esuk bersalah, tapi permintaan ayahnya terlalu berlebihan dan dia menentangnya. Esuk tidak peduli dengan kehidupannya di sekolah, tetapi dia tidak tega jika harus menghancurkan kehidupan ibunya yang sudah mendapat reputasi buruk dari masyarakat. Esuk dengan berat hati berlutut dan meminta maaf, tetapi Jung-hee memintanya untuk berdiri. Jung-hee menyadari bahwa ayahnya melakukan itu karena merasa bersalah kepadanya, tetapi dia terlalu gengsi untuk meminta maaf dan memilih untuk menindas orang yang lebih lemah guna menutupi kesalahannya. Hae-ju akhirnya tahu bahwa Jung-hee sangat menyukai Sonjin. Dia datang menemui Jung-hee menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki perasaan apapun terhadap Sonjin dan berharap pertemanan mereka tetap berjalan dengan baik. Jung-hee datang menemui Sonjin dan bertanya kepadanya apakah dia menyukai Hae-ju untuk memastikan. Sonjin berkata bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun. Dongmun datang menyela percakapan lalu memperkenalkan dirinya dengan sopan kepada Sonjin selaku seniornya di sekolah. Dongmun menjelaskan bahwa Sonjin berada dalam hati gadis yang dia sukai dan dia datang untuk memastikan agar Jung-hee tidak terluka. Namun, jawaban Sonjin untuk mereka tetap sama bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun kepada Hae-ju. Ibu Jung-hee sangat berterima kasih kepada Dongmun karena telah menyelamatkan putrinya. Dia mengundangnya ke rumah dan memberinya berbagai macam makanan. Malam harinya, Jung-hee tidak sengaja melihat Sonjin datang menemui Hae-ju di depan rumahnya. Sonjin menyatakan perasaannya sekali lagi, tetapi Hae-ju menolak dan berkata bahwa dia tidak menyukainya. Jung-hee yang mendengar itu merasa telah dibohongi. Dongmun yang kebetulan baru pulang dari rumah Jung-hee tidak sengaja menguping dan mempertanyakan kebohongan Sonjin, sementara Jung-hee memperhatikannya dari jauh. Sonjin hanya tidak ingin melukai perasaan Jung-hee, tetapi bagi Dongmun itu salah. Dongmun menantangnya untuk berkelahi tapi kemampuannya tidak sebanding dan akhirnya dia kalah. Ketika Dongmun duduk termenung di tengah jembatan, Jung-hee datang menghampirinya pura-pura tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Jung-hee menangis karena cintanya bertepuk sebelah tangan, tetapi dia berkata bahwa itu karena masalah keluarganya. Dongmun juga menangis karena dia tidak sanggup menggapai cintanya,
tetapi dia berkata bahwa itu karena luka pukulnya terlalu sakit. Saat keadaan mulai membaik, Dongmun mengajak Junghee untuk pergi makan dan untuk pertama kalinya dia tidak ditolak. Dongmun hanya bisa memperhatikan karena sebenarnya dia sudah terlalu kenyang. Sementara itu, Junghee menolak makan sendirian karena merasa tidak tega. Perut Junghee berbunyi dan dia terlihat sangat lapar. Dongmun yang menyadari itu memaksakan dirinya untuk makan, tidak tega membiarkan pujaan hatinya kelaparan. Ayah Hae-ju yang merupakan dosen membawa seorang mahasiswa untuk bersembunyi di rumahnya. Ternyata dia adalah seorang aktivis yang pindah setelah dipecat karena dianggap menyebarkan paham komunis. Hae-ju mengerti dan dia merahasiakannya dari semua orang termasuk Yongchun. Di satu kesempatan, Hae-ju datang ke apotek tempat di mana Yongchun bekerja untuk membeli perban. Yongchun terkejut dengan cemas mengira bahwa Hae-ju yang terluka, tetapi sebenarnya itu untuk mahasiswa yang disembunyikan ayahnya. Kejadian itu membuat Hae-ju semakin yakin dengan perasaannya bahwa dia menyukai Yongchun. Sementara itu, terungkap bahwa sebenarnya Esuk sangat menyukai Yongchun, terlepas dari semua rumor buruk tentangnya. Esuk merasa bahwa mereka sama-sama terasingkan dari masyarakat. Yongchun selalu bersikap baik kepada Esuk karena dia peduli. Melihatnya hidup sebagai siswa pemberontak mengingatkan dia dengan masa lalunya yang kelam. Yongchun selalu memperingatinya untuk menjalani hidup dengan baik agar tidak menyesal, sama seperti dirinya. Waktu berlalu tetapi Junghee belum bisa melupakan Sonjin. Semua usaha untuk melupakannya selalu gagal setiap kali dia bertemu dengannya. Hingga suatu ketika Sonjin mengakui semuanya kepada Junghee dan dia meminta maaf. Ibu Junghee meminta Dongmun menjadi guru privat untuk anak-anaknya karena ternyata dia adalah murid yang pintar dan pernah menjadi juara umum. Dongmun menerimanya dengan senang hati karena itu akan membuatnya sering bertemu dengan pujaan hatinya. Tekad Junghee untuk menjadi wanita sukses bukan hanya bualan semata. Dia benar-benar belajar dengan giat dan berhasil masuk 10 besar di kelasnya. Namun, sang ayah tidak melihat itu sebagai pencapaian besar. Kondisi mahasiswa yang disembunyikan ayah Hae-ju semakin parah. Hae-ju tidak punya pilihan selain meminta pertolongan Yongchun, sementara ayahnya sedang sibuk. Keadaan semakin buruk ketika ayah Hae-ju tidak pulang selama beberapa hari tanpa kabar. Dia dengan putus asa meminta Yongchun untuk mencari keberadaan ayahnya. Hae-ju kehilangan semangatnya untuk belajar dan dia tidak bisa fokus. Junghee menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan dia berusaha untuk memahami kondisinya. Alih-alih menjauh setelah mengetahui masalah yang dialami Hae-ju dan fakta bahwa dia anak seorang aktivis berbahaya, Junghee tetap teguh untuk berteman baik dengannya dan membantunya. Yongchun belum bisa menemukan ayah Hae-ju tetapi dia tidak menyerah. Ketika Yongchun mulai sering berkomunikasi dengan Hae-ju, warga sekitar mulai berpikir bahwa mereka memiliki hubungan yang tidak biasa. Pihak kepolisian berusaha menyelesaikan masalah tentang ayah Hae-ju. Sebagai kepala polisi, ayah Sonjin sangat membencinya atas segala upayanya membantu aksi unjuk rasa mahasiswa. Dia dengan tegas meminta putranya untuk tidak berhubungan dengan Hae-ju. Ayah Hae-ju ditangkap polisi tetapi kemudian dibebaskan karena kekurangan bukti. Dia ditemukan pingsan di terminal sebelum Yongchun membawanya pulang ke rumah. Sonjin yang mengetahui masalah itu merasa bersalah kepada Hae-ju karena tidak bisa membantunya sedikit pun. Kabar menghilangnya ayah Hae-ju mulai menyebar di tengah masyarakat dan akhirnya sampai ke anak-anak sekolah. Hae-ju dicap sebagai anak komunis dan orang-orang mulai menjauhinya, meski sebenarnya dia tidak mengetahui apa-apa tentang urusan ayahnya. Hingga suatu ketika, Junghee mendapat tugas kelompok bersama Hae-ju dan dia datang ke rumahnya untuk mengerjakan tugas bersama. Junghee terkejut saat melihat betapa baiknya ayah Hae-ju. Terlepas dari rumor buruk yang tersebar, Junghee percaya bahwa mereka adalah keluarga yang baik. Bahkan jika dibandingkan dengan ayahnya yang tidak menghargai wanita, Junghee merasa bahwa ayah Hae-ju jauh lebih baik. Ketika beban pikiran Hae-ju semakin bertambah karena kesehatan ayahnya memburuk, Sonjin merasa khawatir dan itu adalah bukti bahwa dia belum bisa melupakannya. Sonjin datang ke rumah Hae-ju untuk memeriksa keadaannya, tetapi dia mengurungkan niat tersebut. Ketika Junghee menemukannya, Sonjin terlalu malu untuk mengakui bahwa dia masih berharap kepada Hae-ju dan membuat alasan bahwa dia datang untuk mengajaknya pergi menonton film. Junghee percaya bahwa itu hanya alasan, tetapi dia tidak bisa menolak ajakannya. Junghee selalu memimpikan momen saat dimana dia pergi menonton bersama Sonjin. Mimpinya menjadi kenyataan, tapi ternyata itu tidak membuatnya bahagia. Di akhir pertemuan itu, Sonjin meminta maaf atas segalanya
dan mengucapkan selamat tinggal. Ternyata sepanjang hari itu Dongmun terus mengikuti Junghee dari kejauhan. Junghee yang mengetahui itu marah dan dia memintanya untuk tidak mengikutinya lagi karena itu sangat mengganggu. Dongmun berkata bahwa dia hanya khawatir akan terjadi sesuatu kepadanya. Perkataan itu ternyata sangat menyakiti perasaannya dan dia berjanji tidak akan mengikutinya lagi. 다음 주 일요일. 어쩌지? 다음 주 일요일도 바쁜데. 맨날 바쁜데. 그게 할 말 없으면 간대. 동문아, 니는 알 거 없다. 니 혼자 말무라. 바빠서 이만. 이래 쫓아오지 마라. 거추장스러우니까. Kabar mengejutkan datang dari ayah Junghee yang diam-diam memiliki hubungan dengan pembantunya yang bernama Dowa. Mereka sudah lama hidup berdampingan dan tak jarang ayah Junghee diam-diam selalu bersikap manis kepadanya. Dowa sudah lama dicampakkan oleh suaminya dan perhatian yang ditunjukkan ayah Junghee perlahan membuat hatinya luluh. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa ada perasaan seorang wanita yang harus dijaga, perasaan seorang istri dan ibu dari 2 anak yang menjadi majikannya. Dowa memutuskan untuk pindah dan mencari pekerjaan di tempat lain sebelum dia menghancurkan rumah tangga dari seseorang yang sangat dia hormati dan dia sayangi selayaknya keluarga. Kabar perselingkuhan itu akhirnya sampai kepada ibu Junghee. Setelah mengingat kembali perubahan sikap suaminya, ibu Junghee akhirnya percaya bahwa suaminya diam-diam memiliki hubungan dengan pembantunya sendiri. Namun, dia terlalu malu untuk memastikan kabar tersebut, mengingat dia adalah wanita yang dipandang rendah oleh suaminya sendiri. Sejak saat itu, dia selalu menyembunyikan kesedihannya dan pura-pura bahagia. Junghee terlambat menerima kabar bahwa Sonjin akan pindah ke kota Seoul. Bongsu lupa menyampaikannya meski sudah diperingati oleh Dongmun. Junghee akhirnya menyadari arti permintaan maaf dan ucapan selamat tinggal yang disampaikan Sonjin sebelumnya. Tetapi dia menangis seakan belum bisa merelakannya untuk pergi. Di sekolah, Dongmun mendapat surat dari Sonjin berisi nomor telepon dan alamat rumahnya yang baru. Sonjin berharap Dongmun akan tetap berteman baik dengannya setelah apa yang terjadi. Dongmun datang ke rumah Junghee untuk memberikan les seperti biasanya. Melihat pujaan hatinya nampak begitu sedih, Dongmun dengan berat hati memberikan kontak Sonjin yang baru. Ketika Junghee bingung dengan perasaannya, dia bertemu dengan Haeju yang bercerita kepadanya bahwa cinta itu membuat seseorang menjadi sangat berani. Junghee merasa bahwa dia berani untuk menemui Sonjin di kota Seoul dan dia ingin membuktikan apakah itu karena dia masih mencintainya atau tidak. Junghee kesulitan menemukan alamatnya dan dia tidak bisa menghubungi Sonjin. Ketika siang berubah menjadi malam, Sonjin baru mendapat pesan panggilan dari Dongmun bahwa Junghee datang ke kota Seoul untuk menemuinya. Sonjin segera mencari Junghee dan dia berhasil menemukannya sesaat sebelum diganggu oleh para preman kota. Di sisi lain, Dongmun datang ke kota Seoul untuk memastikan keselamatan Junghee, tetapi akhirnya dia ditangkap polisi karena melewati jam malam. Setelah apa yang terjadi, Junghee terpaksa menginap di rumah Sonjin dan kebetulan tidak ada siapapun di rumahnya. Malam itu, Sonjin bercerita bahwa orang tuanya ingin dia berkuliah di kota Seoul dan karena itulah dia pindah ke kota tersebut. Berada di dekat Sonjin ternyata tidak membuat Junghee bahagia. Dia justru menemukan kehampaan dalam hatinya dan selalu teringat kepada Dongmun. Setelah berpamitan dengan Sonjin, Junghee bertemu Dongmun di tengah perjalanannya menuju rumah. Junghee akhirnya tahu bahwa Dongmun mengikutinya lagi. Tetapi kali ini dia jelas mengkhawatirkannya. Dongmun berbohong, berkata bahwa semalam dia tidur di rumah kerabatnya dan kacamatanya hilang. Tetapi sebenarnya dia ditahan oleh polisi dan kacamatanya rusak saat dia ditangkap. Junghee bertanya kenapa Dongmun memberikan alamat Sonjin jika akhirnya akan seperti ini. Itu karena hatimu terluka dan aku tidak sanggup melihatnya, jawab Dongmun sebelum akhirnya mengalihkan pembicaraan. Ketika Dongmun tidak datang untuk memberikan les, Bongsu bercerita kepada Junghee bahwa sebenarnya Dongmun sedang dihukum oleh pihak sekolah setelah kepolisian melaporkan pelanggarannya saat berada di kota Seoul. Junghee merasa bersalah. Dia datang menemui Dongmun dan meminta maaf kepadanya, lalu berkata bahwa sebagai teman mereka harus saling peduli.
Dongmun menjelaskan bahwa dia hanya bertindak untuk dapat memahami sesuatu, dan apa yang telah dia lakukan membuatnya sadar bahwa hal yang mustahil memang mustahil, seperti halnya mendapatkan hati Junghee. 이정이 애틋하네. 손진이 그래줬나? Hubungan Yongchun dengan Haeju perlahan semakin dekat. Mereka sangat bahagia bisa berbagi momen kebersamaan dan perlahan mulai menyadari perasaan masing-masing. Sementara itu, perasaan Junghee terus gelisah tetapi dia tidak tahu apa penyebabnya. Ketika hujan turun, Junghee mengkhawatirkan Dongmun yang masih menjalani hukumannya di sekolah. Junghee menjemputnya, berkata bahwa dia tidak bisa mengabaikan teman baiknya menderita sendirian. Dongmun meminta Junghee pergi dan berkata bahwa mendekatinya saat ini hanya akan membuat perasaannya bingung. Junghee berteriak menjatuhkan payungnya, dan ternyata Dongmun masih saja peduli kepadanya. Junghee ingin membuktikan bahwa mereka bisa saling peduli tanpa harus menjadi sepasang kekasih. Dongmun tidak bisa berkata apa-apa selain mengajaknya untuk pergi makan bersama. Dongmun sangat berterima kasih kepada Junghee sebelum akhirnya dia melakukan hal tidak terduga. 맞다. 정이야. 내 마중 나와줘. 이런 게 우정이다. 내 때문에 근심받았는데 이 정도 책임은 져줘야지. 안경에 반창고 이래 붙이니까 좀 귀한데. 일행 좀 되게 많이 할게. 오메. 뭐고? 미안. Suatu ketika, Junghee akhirnya tahu bahwa bibinya memiliki hubungan dengan sang ayah dan dia sangat kecewa. Junghee sangat ingin marah kepadanya, tetapi menyadari bahwa dia tidak sepenuhnya bersalah. Junghee tidak bisa mengungkapkan kebenaran itu karena takut akan terjadi pertengkaran hebat, meski sebenarnya sang ibu sudah mengetahuinya. Masalah lain datang ketika ayah Haeju kembali ditangkap oleh polisi, tetapi kali ini Yongchun terseret ke dalam masalah tersebut karena dianggap telah membantunya. Haeju memberanikan dirinya untuk datang menemui polisi dan menjelaskan bahwa Yongchun hanya membantu menemukan ayahnya saat menghilang. Yongchun dibebaskan, tetapi dampak yang diterimanya adalah gosip bahwa dia memiliki hubungan kuat dengan preman lokal. Berita itu sampai ke kepala sekolah yang kemudian memutuskan untuk mengeluarkan Haeju karena memberi reputasi buruk untuk sekolahnya. Guru sekolah menyadari bahwa itu hanya kesalahpahaman, tetapi Haeju menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Haeju menyadari bahwa keberadaannya saat ini hanya akan menyulitkan orang di sekitarnya. Guru sekolah percaya bahwa Haeju tidak ada kaitannya dengan sang ayah, tetapi dia tidak bisa membantu dan hanya bisa menasihatinya untuk terus belajar. Teman-teman Haeju merasa bahwa ini adalah keputusan yang tidak adil. Keadaan itu mendorong Junghee untuk menerobos masuk ke dalam ruang penyiaran dan menyampaikan pesan perpisahan untuknya. Kepala sekolah marah, tetapi para guru pura-pura tidak menyadarinya sebagai bentuk dukungan terakhir kepada Haeju yang mendapat ketidakadilan. Junghee dihukum atas tindakannya dan dia mendapat amukan besar dari sang ayah. Di saat itulah Junghee menyalahkan ayahnya yang sudah berbohong dan berselingkuh, membuat semua orang diam terpaku. Ayah Junghee merenungkan perbuatannya, sementara ibu Junghee menyerahkan sejumlah tabungan yang dia sisihkan kepada Do-hwa dan memintanya untuk menjalani kehidupan baru. Ibu Junghee menyadari bahwa selama ini Do-hwa sedang mengumpulkan uang dan bekerja banting tulang untuk mencapai targetnya sebelum pergi meninggalkan rumah. Ibu Junghee berpesan kepadanya untuk mencari pria yang baik dan melahirkan putri cantik seperti dirinya. Do-hwa menangis dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Setelah apa yang terjadi, ayah Junghee meminta maaf dan dia benar-benar menyesali perbuatannya. Keesokan harinya, Do-hwa meninggalkan sepucuk surat untuk Junghee karena dia harus pergi meninggalkan rumah lebih awal. Dalam pesannya, Do-hwa berkata bahwa dia sangat senang bisa hidup bersama Junghee dan meninggalkan hadiah baju untuknya. Sementara itu, Yongchun memutuskan pergi meninggalkan kota untuk memulai kehidupan baru.
Dia sudah tidak tahan kepada warga yang selalu berpikir buruk dan hampir menghancurkan kehidupan gadis tidak bersalah. Hae-ju membulatkan tekadnya untuk hidup bersama Yongchun dan ikut pergi bersamanya kemanapun dia pergi. "Apa kamu yakin tidak akan menyesal jika pergi denganku?" tanya Yongchun. Hae-ju menjawab bahwa dia sama sekali tidak akan menyesalinya. Setelah melihat bahwa Hae-ju bersungguh-sungguh, Yongchun menerimanya untuk memulai kehidupan baru bersama-sama. Setelah apa yang terjadi, Hae-ju mengemasi barang-barang di rumahnya untuk pindah, dibantu oleh Jung-hee dan juga Dong-mun. Jung-hee tidak terlalu akrab dengan Yongchun, tetapi dia dengan jelas memintanya untuk menjaga Hae-ju. Setelah berpamitan, mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan kota. Untuk menghibur Jung-hee yang bersedih, Dong-mun sudah menyiapkan tiket bioskop untuk mereka berdua. Dong-mun menjelaskan bahwa tiket itu adalah pernyataan cintanya yang kedua. Jika Jung-hee datang ke bioskop, maka Dong-mun akan menganggap dia menerima perasaannya. Tidak lama dari itu, Jung-hee bertemu dengan Son-jin yang datang untuk mengakui perasaannya. Selama berada di Seoul, dia selalu memikirkan Jung-hee dan akhirnya menyadari bahwa dia menyukainya. Son-jin berkata bahwa dia akan segera kembali ke Seoul pada pukul 4 dan meminta Jung-hee untuk menjawab perasaannya di stasiun jika memang dirinya berkenan. Jung-hee bingung karena tiket bioskop Dong-mun dimulai pada jam yang sama dan dia harus segera memilih. Dong-mun dengan semangat pergi ke bioskop sambil membawa bunga. Dia menunggu Jung-hee dengan sabar sampai akhirnya petugas mengumumkan bahwa filmnya akan segera dimulai. Di sisi lain, Jung-hee ternyata datang ke stasiun untuk menemui Son-jin. Sementara orang-orang tertawa menikmati film bersama pasangan mereka, Dong-mun pura-pura bahagia menutupi kesedihannya. Ketika film berakhir, Jung-hee muncul dan ternyata dia hanya terlambat datang ke bioskop. Dia duduk paling depan karena tidak bisa menemukan kursinya. Jung-hee bertemu dengan Son-jin hanya untuk menyampaikan bahwa dia mulai menyukai Dong-mun. Son-jin menerima penolakannya dan dia mengerti karena sejatinya perasaan seseorang selalu berubah, sama seperti dirinya. Cerita berakhir ketika Jung-hee menerima perasaan Dong-mun meski dia malu-malu untuk mengakuinya. Dong-mun bahagia karena perjuangannya selama ini membuahkan hasil. Sepanjang jalan dia terus menggoda Jung-hee dan membuatnya malu setengah mati. 그대 조금만 더 있어줘요. 지금 이대로만 함께해요. Sukses tidak bergantung pada kehebatan, tetapi konsistensi. Kerja keras yang konsisten membawa keberhasilan. Seperti halnya cinta yang tidak bergantung pada pengorbanan, tetapi kesetiaan. Mencintai satu hati akan membawa kebahagiaan. Perasaan adalah sesuatu yang abstrak dan tidak bisa dikendalikan. Menjaganya tidak salah, tetapi jujur pada perasaan adalah pilihan yang terbaik. Jangan menilai seseorang dari perbuatannya di masa lalu karena mereka akan berubah seiring berjalannya waktu. Ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna, seperti halnya kehidupan yang terkadang berliku-liku. Berbagai rintangan selalu muncul, menyulitkan hidup, tapi memberikan arti.